ini mungkin yang Bapak Ibu perlu kita samakan persepsinya. Tadi kurikulumnya kurang lebih simpelnya di 4 kurikulum tadi dengan metode-metode utamanya. Nah, sekarang sistem pembelajarannya gimana? Nah, kurikulumnya kan seperti tadi, sistemnya kita gunakan istilah mobile school, sekolah bergerak. Ya, dalam pengantar acara webinar ini yang di-share dalam bentuk flyer dan narasi teks WA, Bapak Ibu bisa menemukan di situ salah satu contohnya gini. Gimana mungkin caranya sekarang sekolah dengan situasi pandemi, ataupun nanti kalau new normal atau sudah normal, bisa kita terapkan misalnya anak yang ini yang non pesantren ya, walaupun nanti yang pesantren juga sama, yang anak yang pulang pergi misalnya, dia bisa ke sekolah itu cukup lakukan hanya dengan seminggu sekali atau paling sering seminggu 2 kali saja. Tapi dia tercatat sebagai siswa dan dia menjalankan program-program sekolah tetapi mobile. Ya, ini gambaran singkatnya, sederhananya gitu ya. Namun untuk lebih memahami Bapak Ibu, saya akan mulai membahas mobile school ini dengan sebuah narasi dulu nih, yang biasanya kalau di acara-acara televisi suka ada narasi yang begini nih. Situasi pandemi belum terkendali. Waktu kembali normal pun semakin tidak pasti. Semua bidang kehidupan dipaksa beradaptasi. Bidang pendidikan pun tidak terkecuali. Imajinasi baru harus dicari. Berubah total atau mati. New imagination for school, it's mobile school. Ini imajinasi baru ceritanya. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mobile school itu boleh kita terjemahkan sekolah bergerak seperti apa? Nah, ini ilustrasinya. Selama ini kita menjalankan aktivitas sekolah. Nah, ini kan di sini saya yakin hadir banyak pengelola lembaga pendidikan. Ini CBC yang saya sebut ini, kalau di kami karakter building class, ini maksudnya kelompok belajar tadi yang kecil-kecil itu ya. Kelas-kelas belajar anak dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Selama ini kita bergerak di sekolah itu secara normal, formal itu bergerak dengan satu wadah yang sama, gitu. Satu sekolah, satu gerbong, hari Senin jadwalnya semua upacara, kemudian Selasa pelajaran dibagi di kelas dan sebagainya. Nah, mobile school aktivitasnya tidak seperti dalam satu gerbong sama seperti ini, satu wadah seperti ini. Mari kita lihat. Apakah Bapak Ibu bisa melihat gerak-geriknya di sini, pergerakannya? Ya. Jadi nanti yang bergerak itu grup-grup belajarnya ini, ya. Ini kalaupun Bapak Ibu pusing nggak apa-apa, karena memang tujuannya supaya Bapak Ibu pusing ya. Itu dibuat bergerak. Jadi yang bergerak itu kelas-kelas ini menjalankan proyek-proyek yang sudah didesain oleh lembaga pendidikan, oleh sekolah. Jadi nanti si kelas belajar ini tentu ada fasilitator, ada guru pendampingnya yang mendampingi sehingga dia bisa menjalankan. Dan menariknya, kelas-kelas kita sebut aja CBC ini kelas-kelas kecil ini ya, kelas-kelas kecil ini dia bisa belajar di sekolah itu mungkin hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Selebihnya di mana? Dia menjalankan proyek yang didesain dan tidak harus di dalam sekolah, bahkan bisa di luar sekolah, di mana saja sesuai dengan karakteristik proyek yang sedang dijalankan. Ya, ini ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita rinci apa itu mobile school. Sistem pembelajaran yang bersifat fleksibel. Nah, fleksibel dari sisi apa? Jumlah peserta fleksibel, bisa intinya tidak terlalu besar, tapi jumlahnya bisa fleksibel. Waktu belajar juga fleksibel, termasuk lokasi belajar juga fleksibel. Jadi lokasinya tidak harus selalu di sekolah, gitu ya. Nah, yang kedua, menerapkan kurikulum praktis. Nah, yang tadi yang saya sebutkan tuh 4 kurikulum tadi, di antara kurikulum praktis yang orientasinya kepada anak. Jadi kurikulumnya disiapkan, tapi anak tidak harus semuanya dijejali dengan materi-materi ataupun kurikulum itu secara lengkap utuh, bisa menyesuaikan. Bagi yang mau menspesialisasi di kurikulum apa, maka dia bisa ke situ. Jadi itu yang dimaksud berorientasi kepada anak. Lalu yang keduanya berbasis proyek-proyek belajar, proyek-proyek pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Yang ini sekali lagi Bapak Ibu, mungkin gambaran sederhananya begini. Kalau Bapak Ibu sebagai guru atau dosen, pasti menyusun yang namanya silabus materi.
menyusun yang namanya lebih rinci nanti RPP, atau kalau mata kuliah mungkin SAP ya, satuan acara perkuliahan. Nah, selama ini kita menyusun satu semester itu adalah misalnya berisi 10 sampai 16 bab materi pembelajaran. Saya ulangi, 10 sampai 16 bab materi pembelajaran. Nanti kalau dengan proyek-proyek kurikulum begini, yang sistem mobile school, yang ada satu silabus satu semester itu bukan 16 bab materi, tapi 16 proyek belajar atau 10 proyek belajar. Dan itu dilaksanakan dalam satu semester misalnya. Sehingga yang disusun oleh guru-guru atau oleh dosen itu adalah proyek-proyek yang definitif, jelas, bermakna, dan jadi barangnya, bentuknya kalau dia berupa barang gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proyek-proyek seperti ini. Terus di mana dong dapat materinya? Zaman sekarang ini sangat tepat. Materi itu nggak usah diajarin selalu oleh dosen, oleh guru. Anak-anak bisa cari sendiri, tapi proyeknya dikelola bersama-sama. Ya. Nanti Bapak Ibu ya, di bagian kedua ini saya sudah janji tadi, saya akan tunjukkan ke Ibu Bapak proyek apa saja ya, tadi yang sampai 400 proyek yang bisa kita ambil sebagai alternatif, terutama sekarang di era pandemi. Guru-guru ataupun orang tua di rumah, misalnya bingung, udah jalankan proyek-proyek itu juga insya Allah, itulah bagian dari pendidikan kita di saat ini. Ya. Saya lanjutkan dulu tentang mobile school yang ketiga, dilaksanakan dalam format kecil, 12 sampai 15 orang lah gitu ya, nggak besar-besar. Lebih kecil lagi lebih bagus. Ya. Dibimbing oleh siapa? Oleh seorang fasilitator. Nah, fasilitator inilah guru. Makanya kami sekarang menerapkan guru itu, kami sekarang tidak mengelompokkannya ada guru matematik, guru bahasa Indonesia, guru apa. Kami itu guru hanya ada 3 kelompok Bapak Ibu sekalian sekarang. Ada guru yang kami sebut dengan guru spesialis. Guru spesialis adalah guru yang dia membidangi 4 kurikulum besar tadi. Jadi ada yang spesialis di agama dan kewarganegaraan, ada yang spesialis di logika dan bahasa, ada guru spesialis di bidang life skill bisnis, dan ada guru spesialis di tahfidz Quran. Itu guru spesialisnya. Nah, yang kedua ada guru fasilitator. Ini guru yang nempel menemani kelas-kelas kecil anak-anak tadi, menjalankan proyek-proyek. Yang ketiga ada tim support. Ya, guru tim support ini admin. Kalau yang berasrama mungkin ada wali asrama, itu tim support. Nah, apa yang dilakukan oleh fasilitator di format kelas kecil ini? Fasilitator lah yang memberdayakan sumber belajar serta narasumber-narasumber ahli yang diambil dicari dari lingkungan sekitar yang ada. Saya contohkan. Misalnya gini, mau membuat tadi sekali lagi contohnya bolu lagi ya. Apa-apa ya. Contohnya bolu tadi. Maka mencarilah narasumber ahli spesialis bolu misalnya. Ya. Kalau di Bandung ada bolu misalnya ibu siapa gitu ya. Nah, itu belajar ke mereka. Belajar langsung ke mereka. Bisa kita undang atau kita datang. Situasi pandemi sekarang sulit, udah fasilitasi dengan video conference, ya, atau tutorialnya dengan cara gimana. Sangat banyaklah cara sekarang. Intinya fasilitator ini yang mengelola proyek-proyek bersama kelas kecil. Dan terakhir yang keempat, kita mengkombinasikan pola belajar online dan offline, istilahnya daring dalam jaringan dan luring luar jaringan, sehingga tidak harus setiap hari ke sekolah. Bisa menyesuaikan. Ada saat kita online, ada saat offline, ada saat kita kumpul bareng, ada saat kita kumpul di sekolah dan seterusnya. Ini mobile school dalam bentuk gambar. Bapak Ibu saya tunjukkan slide-nya. Ini yang tadi, nah sama aja. Ini bentuknya jadi kata kuncinya fleksibel. Yang kedua kurikulum praktis, yang ketiga kelas kecil, yang keempat offline dan online satu paket. Jadi bisa dilakukan bareng-bareng. Ini hanya menampilkan gambar dari yang slide sebelumnya yang tulisan. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini mobile school. Jadi kesimpulannya, nah sekarang bagaimana implementasinya? Ini terus terang harus ada workshop tim kurikulum dulu di sekolah kalau mau dikerjakan. Lalu sosialisasi dulu kepada guru, siswa dan orang tua. Kemudian nanti laksanakan pembelajaran mobile school-nya dan nanti juga tetap ada evaluasi pembelajaran. Itu tahapan implementasinya. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekarang saya mohon waktu untuk mendetailkan kurikulum yang 4 tadi berikut implementasinya, terutama proyek-proyek yang tadi saya janjikan ya.
Baik, kita mulai. Ini masih gambaran dari workshop tim kurikulum. Ini dia harus membuat nanti harian, mana proyek yang hari ini bisa dikerjakan dalam harian, ya, proyek yang pekanan, proyek yang bulanan, proyek yang semesteran, pengelompokan siswanya juga, sampai jadi nanti kalender akademik dan RAB-nya bagi sekolah itu, atau apa, RAKS ya, rencana anggaran kegiatan sekolahnya juga satu paket dengan proyek-proyek ini. Nah, termasuk kebutuhan guru dan peralatan juga, ini tim kurikulum yang menyesuaikan di sekolah masing-masing. Intinya harus jelas sebagaimana kita biasa bikin kurikulum, tapi isinya proyek-proyek ini. Nah, sekarang implementasinya, Bapak Ibu sekalian, satu persatu kita bedah 4 kurikulum yang tadi. Ya, yang pertama adalah kurikulum akhlak atau kurikulum agama dan kewarganegaraan. Nah, kita akan mendapatkan gambaran Ibu dan Bapak di slide ini tentang apa saja tujuan kurikulum dan muatan kurikulumnya, apa saja metode pembelajarannya, dan apa saja aktivitas-aktivitasnya atau proyek-proyeknya, termasuk evaluasinya gimana. Ya, nah, kurikulum akhlak, kita lihat. Ini kalau jenjang SD, ya. Saya di slide ini tidak akan terlalu lama, cepet-cepet aja ya, sifatnya mengenalkan. Jadi kalau SD ini tujuannya, muatan materinya di pelajaran umum ini, gitu ya. Sorry. Nah, ini SD gitu ya. Nah, udah belajar PKN, tauhid gitu udah standar lah ya. Kemudian SMP, kalau SMP ini sekilas saja Bapak Ibu ya, mohon maaf. Cakupan materinya gini gitu ya. Nah, itu SMP. Kalau SMA, SMK juga ada tujuannya. Ini kalau kurikulum pasti harus ada tujuannya ya. Ini dulu kita rinci. Nah, kemudian yang kedua sekarang metodenya. Nah, ini kurikulum agama dan kewarganegaraan. Metode utamanya tadi sudah saya sampaikan adalah proyek amal dan tadrib dakwah. Apa itu? Peserta didik mendalami ilmu agama dengan pembiasaan ibadah dan akhlak mulia. Tentu ini sudah hal yang biasa dilakukan di sebanyak sekolah. Namun tambah lagi dengan aplikasi langsung berbuat kebaikan. Ya, dan ditambah lagi berlatih berdakwah. Ini yang dimaksud proyek amal dan tadrib dakwah. Nah, Ibu-Bapak sekalian, anak-anak kita langsung ajak, misalkan contoh SD ya, berbuat kebaikan, amal kebaikan tuh ya kita rancang gitu. Mulai dari belajar mempraktekkan misalnya, kalau ibadah sudah biasa ya, ini amal kebaikan berbagi ke orang, ke tetangga, ke keluarga besar dan sebagainya. Kegiatan penunjangnya banyak ini, nanti ini sifatnya mengenal saja dulu. Walaupun kegiatan kita berupa proyek, bukan berarti materi teorinya tidak ada, tetap ada. Ada kajian kitab, ada tadi itu tetap ada. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke proyeknya apa saja contoh. Ini contoh ya sekali lagi Bapak Ibu. Daftar aktivitas atau proyek-proyek di kurikulum 1 yang agama dan kewarganegaraan. Ini sifatnya contoh saja. Silakan Bapak Ibu bisa jadi ide dan bisa jadi kita praktekkan yang lain-lainnya. Misalnya nih proyek rumah, ini namanya aja proyek rumahku surgaku. Intinya adalah latihan anak-anak berlatih beramal untuk mengelola merawat rumahnya masing-masing, kamarnya masing-masing. Ya, rumahku surgaku. Ini buat SD, SMP, SMA bisa. Proyek menyusun pohon keluarga, misalnya, nasab keluarga. Proyek memasak, bazar Ramadan, kepanitiaan, praktek imam. Proyek memberi hadiah ke pemimpin di masyarakat, di RT, RW, dan seterusnya. Dia ngasih hadiah sambil berkenalan, berinteraksi, memahami demografi lingkungan di sekitar dia dan seterusnya. Proyek dakwah digital, membuat tutorial ibadah, film islami, pengurusan jenazah. Proyek membuat biografi ulama, hadis misalnya. Proyek praktek dakwah, ini mengisi taklim, mengajarin. Ini mungkin hal-hal yang sudah biasa dilakukan juga oleh sebagian sekolah, tapi sekarang kita setting dalam bentuk kurikulum dan proyek ya, donasi dan santunan. Ini juga mungkin sudah biasa. Sekarang jadi proyek utama. Mereka mulai dari menyiapkan cari sumber donasinya, mengelolanya sampai membagikannya. Baik donasi santunan Jumat yatim, masjid dan kuburan bersih. Ini belajar beramal kebaikan yang sangat nyata, membersihkan masjid, mencintai masjid, membersihkan kuburan-kuburan di komplek-komplek kuburan sekitar, ya. Kebiasaan ibadah dan seterusnya. Contoh rumahku surgaku ini contohnya. Ya, mulai dari membersihkan rumah, tempat tidur, cuci piring, cuci kendaraan,
Ini jadikan sebagai proyek-proyek latihan amal untuk di rumah. Ini contoh proyek rumah saudaraku ya, mengecat rumah. Biarkan anak jadi merasakan ini. Terus, nah ini juga ada kewarganegaraannya, praktek mengatur lalu lintas. Nanti kita setting grup, yang grup CBC tadi ya, karakter building kelas kecil-kecil tadi itu, misalnya di jadwal kapan dia mengatur lalu lintas, ikutlah membantu polisi, membangkitkan kewarganegaraan dia. Jadi petugas upacara, dakwah fardiyah, termasuk ini kalau sekolah nanti ada tryout untuk musuh pesantren. Sekali lagi ini alternatif contoh saja ya, proyek-proyek yang bisa dipilih. Sebagiannya mungkin sudah biasa dilakukan, tapi tidak sebagai sebuah kurikulum utama gitu. Biasanya yaitu kegiatan kesiswaan. Nah sekarang kita jadikan sebagai kurikulum dan di situ nanti ada evaluasinya. Nah Bapak Ibu, evaluasinya ini KAK ini kurikulum agama kewarganegaraan ya. PAS ada, PTS ada, nah, tapi yang non tes yang paling penting performansi anak di proyek amal, ya, praktek ibadahnya. Kadang kita observasi dan wawancara mereka langsung seperti apa di lapangannya. Jadi kita menilai anak bukan hanya dari tesnya, tapi non tesnya juga di itulah nilai yang paling besar nanti. Misalnya dia mengerjakan tadi ikut mengatur lalu lintas serius dan sebagainya, itu nilainya tinggi lagi. Baik, kita lanjut kurikulum kedua. Nah, kurikulum pembelajaran interaktif atau kurikulum logika dan bahasa. Kita lihat lagi Bapak Ibu sambil mengenalkan isinya, tujuan dan muatannya. Ini mampu membuat ini gitu ya, mampu presentasi, membuat karya ilmiah. Ini SD ya, cakupan pelajarannya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Kalau SD. Kemudian yang SMP misalnya membuat riset, sederhana bahasa Inggris, muatannya ini saintek, sosum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini SMP. Yang SMK saya percepat, SMK atau SMA ini udah buat riset mandiri, ya sama seperti itu juga kurikulum dan muatannya. Nah yang penting sekarang adalah aktivitasnya atau metodenya tadi ya. Metode utama pembelajarannya proyek dan riset ilmiah. Apa itu? Bagaimana anak-anak kita melakukan eksplorasi, ya, pendalaman, interpretasi, menerjemahkan, menganalisis, dan praktek langsung untuk menghasilkan beragam proyek karya ilmiah sebagai simpul bagi semua mata pelajaran. Ini yang dimaksud dengan proyek ilmiah dan riset ilmiah. Kegiatan penunjangnya, nah ini setiap hari anak-anak kita sodorkan nanti hot issue. Hot issue itu apa? Apa isu-isu yang sedang berkembang hari ini? Contoh gitu ya, kemarin saya coba pancing guru-guru, ada hot isu apa nih di pekan ini? Ada yang bilang katanya nggak sengaja. Isu nggak sengaja ini isu tentang misalnya, oh itu ada air keras. Nanti kita bedah isi air kerasnya apa, ya, gimana dipraktekkan, diteliti dan seterusnya, gitu ya. Dari sisi ilmiahnya gimana, dari sisi sosialnya gimana, dari sisi politisnya gimana. Itu satu hot issue tidak sengaja, misalkan yang kemarin apa ya, atau isu apa lagi, setiap pagi anak kita kasih hot issue itu. Ada kajian ilmiahnya, ada proyek ilmiahnya, jurnal bahasa ada, bedah buku ada, proyek ada. Ini untuk metode yang logika dan bahasa. Jadi intinya ini gimana metode pembelajarannya, apa saja daftar praktek aktivitasnya. Nah ini proyek-proyeknya Bapak Ibu. Ini contoh saja, ada yang SD, SMP, SMK. Nah, tentu beda-beda level. Nah, ini kalau SD sederhana, baca cerita, mendongeng, praktek transaksi, praktek pidato, sudah jelas, kunjungan profesi, pengelolaan sampah di sekolah langsung kelola oleh anak-anak. Jadi kan proyek gitu ya, menulis buku, jadi bikin buku satu angkatan, satu buku, menulis buku. Memelihara binatang dan tanaman. Ini sudah dimulai tuh di Kota Bandung ya, dengan wali kotanya Mang Odet. Tiap anak dikasih satu anak ayam, pelihara sampai berapa bulan, itu proyek. Dan itu bagus sekali untuk kebutuhan saat ini. Ya, memelihara binatang, memelihara tanaman, entah tanaman pangan di rumah dan sebagainya. Membuat proyek membuat produk makanan, misalnya membuat bolu, agar dan sebagainya. Membuat pupuk organik, proposal kegiatan. Kemudian berikutnya membuat market. Nah, kalau yang SMK atau SMA, kita sampai buat budidaya pertanian. Jadi nanti dikasih lahan satu petak, setiap grup, itu kelola sampai nanti menghasilkan, sampai nanti panen raya, berapa bulan, itu pertanian.
dari awal prosesnya sampai panen mereka yang kerjakan. Budidaya peternakan juga begitu, ya, mengelola ayam kate, ayam herbal dan seterusnya. Membuat iklan, ini sama, membuat blog, ya, membuat olahan produk bioteknologi, misalnya martabak, membuat apa gitu ya, produk riset teknologi juga sama, dan lain-lain. Nah, ini kurikulum yang kedua, logika dan bahasa. Evaluasinya gimana? Tesnya ada, ya, non-tes yang lebih penting lagi, performansi mereka presentasi, membuat laporan karya ilmiahnya, dan seterusnya, itu kita evaluasi. Jadi bukan cuma materi pelajarannya. Baik, saya percepat supaya bisa tanya jawab ya. Nah, yang ketiga, kurikulum leaderpreneur, ini agak banyak, sama seperti tadi. Ini tujuan muatannya SD, mencintai bidang potensi diri, membuat produk kreatif. Nah, muatannya pelajaran Mapenjaske, seni budaya, bisnis finansial, bahasa asing, tarik siro kita masukkan di sini. Itu SD, SMP juga kurang lebih sama. Ini tujuannya. Saya percepat ya. Kemudian, nah ini kalau yang SMK atau SMA, terutama SMK yang ada jurusannya masuk di sini. Mata pelajaran produktifnya, pelajaran-pelajaran inti jurusannya ada di sini ya. Membuat produk yang marketable dan seterusnya. Nah, kita masuk ke metodenya tadi sudah dibahas, yaitu journey dan magang, yaitu anak melakukan rangkaian kegiatan perjalanan yang mengasah karakter leadership untuk menemukan di bidang profesi kalian yang diminati serta menjadi wirausahawan tangguh. Kegiatan penunjangnya pramuka, bela diri, kajian bisnis, proyek bisnis, outbound, magang ke expert, ya, live in, tinggal di gunung, hutan, dan sebagainya, itu akan melatih mentalitas life skill anak-anak. Nah, yang terpenting sekarang adalah contoh aktivitasnya apa, proyeknya apa. Nah, ini pramuka, ini mungkin juga hal yang biasa ya dilakukan di sekolah, tapi sekali lagi biasanya ini ekstrakurikuler. Sekarang kita jadikan kurikulum inti. Baris berbaris, berkebun, pengenalan P3K, perkemahan, tadabur alam, ini SD. Olahraganya senam, berenang, futsal, basket, atletik. Kemudian keterampilannya cooking class, beternak, manajemen uang jajan, mendongeng, memainkan alat musik, menganyam. Memang mungkin sebagian ini hal yang biasa dilakukan, namun sekarang kita desain sebagai praktek-praktek. Jadi ada project, ada praktek ini. Nah, ini ada untuk SMP, SMK mungkin ada lebih jauh lagi ya, navigasi, membuat tanggul, evakuasi korban, ini prakteknya. Kegiatan hiking, city journey, praktek bela diri, memanah dan sebagainya sudah biasa. Mungkin yang berbeda di sini keterampilan praktek memasak, ya, office, listrik dasar, pertukangan dasar. Ini bekal-bekal yang real kehidupan anak-anak sekarang butuhkan. Berkebun beternak tadi ada, kunjungan, magang bisnis, kaligrafi, fotografi, videografi sekarang zamannya, membuat karya kreatif dan seni, pentas teater ini seninya juga sama. Nah, kemudian ada lagi, ini nih komunikasi digital ya, membuat e-book, kartu undangan, surat menyurat. Ini ya keterampilan basic lah gitu ya, bikin slide presentasi yang menarik, video animasi, membuat vlog, itu zaman sekarang banget. Ya, keterampilan produktif kalau ini udah jurusan per jurusan ya. Ini yang ada di pulpen ini jurusan yang komputer jaringan, ini prakteknya yang arsitektur begini dan seterusnya. Ini life skill ya. Baik tes dan non tes. Nah, ini evaluasinya, performansi, laporan kegiatan, presentasi itu jadi evaluasi kita. Oke, yang terakhir kurikulum Quran. Nah, ini mungkin kalau ini juga saya yakin beberapa sekolah yang hadir di sini pengelolanya sudah biasa. Ini SD kita sampai 5 juz. Kemudian SMP sampai 10 juz, tahsinnya juga. Kemudian SMA SMK sampai selesai 30 juz. Dan ini dengan sistem takhusus nanti dikhususkan ya, bagi yang mau minatnya di situ. Nah, Bapak Ibu, mungkin gambaran metodenya sudah jelas, talaki dan tasmi, ini sudah umum, memperdengarkan bacaan dan seterusnya, kegiatan penunjangnya, jadi imam sholat, ziarah hufaz dan seterusnya. Terakhir ini nih, desain yang kita setting untuk SD itu modelnya begini, jadi setiap pekan dia 10 baris, pekan 2 10 baris, pekan 3 10 baris, sampai pekan keempat 30 baris, tasmi. Ya, begitu seterusnya sampai nanti per semester setengah juz, capaian per tahun 1 juz. Nah, kelas 1 sampai kelas 5 targetnya sampai 5 juz, kelas 6 tinggal memungkinkan hafalan yang 5 juz itu. Nah, itu desainnya sebagai gambaran. Begitupun SMP, saya singkat aja. Nah, begitupun yang SMA, yang SMK yang mau 30 juz, jadi setiap pekan dia jadah 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman.
setiap bulan tasmi 1 juz dan seterusnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Asep, supaya bisa berdialog dan diskusi, saya kira itu dulu saja penyampaian perkenalan ya metode sistem mobile school dan lain-lain. Nanti kita perdalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.